Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Bapak Haji Abrar Zim selaku guru kami, teman dan juga atasan yang hari ini hadir di teman-teman kita. Yang saya hormati Kasih Bimas Islam beserta seluruh jajarannya, baik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, seluruh ASN Aceh Besar yang hadir hari ini, Imam Besar Masjid Al-Faizin serta seluruh BKM dan pengurusnya, Bapak Ibu Ustaz Ustazah, para penyuluh fungsional dan penyuluh non-PNS Kabupaten Aceh Besar yang telah hadir di tempat ini untuk mengikuti pertemuan dan silaturahim sekaligus penyerahan surat keputusan penyuluh non-PNS Kabupaten Aceh Besar. Baik, karena ini pertemuan kita yang pertama untuk tahun ini, khusus dengan Bapak Ibu para penyuluh di Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk sama-sama kita laksanakan untuk kepentingan kita bersama, untuk menjalankan tugas kita bersama, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan tupoksi dan kapasitas kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi Pak Kan Kemenang telah menyampaikan panjang lebar informasi tentang penyuluh. Karena memang tugas yang sangat mulia diberikan Allah kepada hambanya di muka bumi ini adalah penyuluh. Jadi Pak Kemenang sudah membaca ayat kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi kita penyuluh. Maka untuk tahun ini ada sedikit perubahan dari segi penetapan SK penyuluh. Dulu penyuluh di era-era tahun 90-an, 80-an itu dikirim dari kecamatan, dari kampung. Pihak kabupaten meminta tolong dikirim 3 nama ustaz, ustazah yang aktif di kampung. Jadi siapa yang dikirim oleh Pak Kesi atau Pak Camat, itulah akan menjadi penyuluh di kabupaten dan di SK-kan setahun sekali. 3 tahun yang lalu keluar regulasi bahwa penyuluh non-PNS juga perlu diseleksi. Lalu dibuat seleksi. Honornya dari 300.000 naik menjadi 500.000 rupiah. Kalau era zaman kami dulu, bagaimana dikatakan Pak Kan Kemenang tadi, tahun 96, 97 itu, mungkin ada bapak-bapak waktu itu juga penyuluh. Dulu boleh pegawai, PNS juga boleh, jadi gabung. Ada penyuluh non-PNS, tapi di dalamnya ada PNS. Kalau sekarang tidak boleh lagi, memang betul-betul non-PNS. Kalau dulu honornya 60.000. 60.000 itu lama sekali. Dari 90 sekian sampai 2000 sekian masih 60. Lalu naik di era tahun 2010 itu naik 150. 150 tidak lama dia bertahan. Setelah 2 tahun naik ke 300. 300 tidak lama bertahan, cuma setahun, beralih ke 500. Ketika honor 500.000 itu pakai seleksi. Artinya diseleksi, dites, siapa yang lewat itu yang di SK-kan oleh kabupaten kota. Tahun ini perubahan lagi, diuji, dites, diseleksi, dievaluasi di kabupaten kota, tapi SK-nya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Ini yang perlu kami sampaikan catatan tadi. Pak Kasih menyampaikan ada 2 yang
belum ada SK terselip mungkin ya. Kalau yang belum ada itu nanti kita cek namanya siapa, alamat tempat tinggal, SK kecamatan apa, nanti kita usul ulang. Cuman sedikit bersabar, jangan masuk ke Facebook dulu. Kenapa? Karena Pak Kanwil sudah pindah tugas ke Jambi, UIN Jambi. Pak Daud Pakeng dipercayakan menjadi Kepala Biro UIN Jambi. Mungkin kemarin apa terselip karena 2.204 orang harus siap dalam seminggu itu karena beliau berangkat. Tapi sudah janji dengan kami, yang tinggal-tinggal nanti waktu kami balik tekan lagi. Itu yang silap, yang keliru, karena ada yang dari Abdiah salah kelamin. Perempuan semua kelamin keluar. Balik lagi, sempat diteken waktu perpisahan kemarin Pak Khalid. Jadi ini nanti kalau ada yang keliru nama misalnya, jangan langsung dicoret. Fotokopi satu, kasih kembali ke kami, kita perbaiki pada saat Pak Muhammad Daud Pakeh kembali ke Aceh. Kami sudah connect dengan dengan anaknya siapa. Kalau ayah pulang bilang sama kami gitu kan. Apakah kita bawa ke rumah atau di kantor, kita tunggu nanti untuk menandatangani yang kurang-kurang itu. Bukan hanya SK penyuluh, banyak juga yang fungsional, PAK, PAK, pangkat rawat ini cukup je penuh. Yang kedua legal meja pada betul. Karena menuju bulan 3 ini. Jadi yang kurang-kurang itu sudah jadi, mudah-mudahan beliau pada saat ada pulang ke Aceh itu ditandatangan. Jadi yang tinggal tadi yang misalnya belum, mohon bersabar sebentar, dan itu tidak diganti, memang untuk jatah bapak atau ibu itu terselip atau memang kemarin ada keliru. Jadi yang salah, yang keliru kita perbaiki, kita sempurnakan. SK tahun ini berlaku 5 tahun. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kang Kemenang, terhitung 2020 sampai 2024 itu untuk non PNS. Apa bedanya setahun dengan 5 tahun? Nah, pertanyaannya begitu kan. Ada bedanya. Kalau berlaku 5 tahun cukup selembar. Tapi kalau berlaku setahun, kalau 5 tahun 5 lembar. Kalau ada pemutihan, ada kebijakan pusat bahwa yang honorer itu pemutihan, kumpulkan 1 lembar terselip menjadi biang kerok, nggak jadi ASN atau PNS. Pengalaman ada 2 kawan kami di Sabang itu udah lama sekali dia honor tahun 2003, padahal yang 2005 sudah lewat semua. Di antara sekian SK ada 1 yang terselip, jadi 1 tahun itu dimasukkan SK lain. Sampai hari ini hanya JJ ke pegawai. Sedih memang, padahal dia ujung tombak, padahal dia penyuluh honorer paling rajin, padahal dia remaja masjid. Itu kasus di Sabang, ada 1 tahun terselip SK-nya, sehingga waktu pemutihan dilampirkan SK lain juga honor, tapi bukan atas nama penyuluh. Jadi ketika 1 lembar berlaku 5 tahun, alhamdulillah apabila ada keperluan kita cukup cari 1 lembar. Cuman setiap tahun Pak Kasih, Pak KUA dan penyuluh fungsional berkewajiban untuk mengevaluasi. Evaluasi apa? Apakah ada melakukan penyuluhan? Saya yakin ini yang lewat ini semua orang penyuluh. Ustaz-ustaz saya ini banyak di sini. Bukan 1. Kalau di sini diwajibkan yang fungsional 3 lokasi, yang non PNS 2 lokasi. Mungkin ustazah sini bukan 2 lokasi, mungkin 7 hari 7 lokasi kayak gitu. Kalau tinggal buat laporan, kegiatan sudah ada. Kelemahan kita biasanya, terutama di gelangan Kementerian Agama, laporan malas buat. Ceramah banyak, pengajian di mana-mana, tapi laporan tidak pernah. Jadi nanti kami akan berikan format ke Pak Kasih, di fotokopi kasih ke KUA, Pak KUA nanti kasih ke penyuluh. Di sini ada format bagaimana bentuk absen hadir, bagaimana format laporan. Jadi minimal seminggu sekali ada laporan, digabung, nanti sebulan kasih ke KUA. KUA nanti bisa lapor ke Kasih bahwa di Kecamatan Pulau Aceh sudah berjalan penyuluhan. Kemudian sudah diambil kebijakan di Aceh Besar. Ini seluruh Aceh kita akan mempercayakan seperti ini. Untuk mudah koordinasi, Bapak Ibu penyuluh berkantor di kantor KUA. Kami sudah koordinasi dengan Kabid Urais selaku kepalanya
Kasih Bimas dan Pak KUA di kecamatan supaya menerima kita penyuluh di kantor KUA, berkantor di kantor KUA. Tidak harus setiap hari dari pagi sampai sore. Ke KUA itu absensi. Nanti diatur oleh Pak KUA, misalnya hari ini 2 orang piket, besok 2 orang. Tapi setiap hari absen, setelah itu pulang. Karena namanya penyuluh tugasnya di lapangan. Enggak ada ngajar-ngaji di kantor KUA. Tapi banyak ini wajah muda yang dibilang Pak Khalid tadi, mungkin punya kemampuan lebih. Di antara poin tadi ada kelebihan kemampuan IT. Pak KUA perlu minta bantu, silakan dibantu. Bisa jadi dalam perjalanan berubah dari tenaga penyuluh jadi tenaga operator misalnya kan. Karena punya keterampilan, bisa membuat SIM card misalnya. Pak KUA enggak paham IT, ada penyuluh kita yang bisa, silakan bantu. Jadi saling membantu. Konon lagi tahun ini ada pelatihan penyuluh lewat media. Konten media. Itu kalau enggak menguasai IT tidak bisa. Jadi penyuluh menyampaikan dakwah melalui media. Lebih akurat, hari ini lebih banyak yang baca media sosial. Maka kemarin Kanwil Aceh mendapat juara umum tingkat nasional dalam pengelolaan media sosial. Jadi humas Kanwil itu sudah kuat. Informasi, tentu informasi yang positif. Yang hoak baik disampaikan. Tentu informasi positif. Baik, tadi sudah disebutkan ada 3 fungsi penyuluh, saya nggak sampaikan itu lagi karena sudah disebutkan oleh Pak Kang Kemenang. Kemudian berikutnya, penyuluh harus menguasai audiens yang dia suluh atau orang yang kita sampaikan tentang kultur budaya, iman keadaan masyarakat kampungnya. Walaupun kita baru hadir, jangan langsung menyampaikan A, B, C boleh, D, E, F tidak boleh. Lihat dulu keadaan. Maka diharapkan hadir penyuluh di tengah-tengah masyarakat menjadi penyejuk, menjadi orang yang memberikan jalan keluar, bukan keluar jalan. Jadi bahasanya sudah cukup bagus disusun oleh Pak Kang Kemenang. Karena Kemenang kita itu juru dakwah. Kalau bahasanya puitis. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu penyuluh menyimak itu luar biasa, kata-kata disusun oleh Pak Kang Kemenang. Kalau masih bisa dipakai jarum apa tadi, bisa dijahit, janganlah dipakai gunting untuk dirobek. Gitu. Artinya menyenang masalah alam masyarakat, tolong damaikan. Pakai penyejuk, pakai air siram, jangan disiram bensin. Punya bahasa Aceh tengok kau pula lek bek datik mi. Itu bahasa Aceh. Ada yang tak tahu bahasa Aceh? Semua faham kan? Jadi penyuluh menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada debat, ketika ada persoalan, hadir kita memberikan solusi. Makanya ada 8 minimal itu kan, pilih 2. Termasuk di situ pembinaan keluarga sakinah. Pak KUA misalnya suatu ketika ada bimbingan Sucatin Topping Win, boleh disuruh ini penyuluh-penyuluh kita. Ini banyak ustaz yang pandai memberikan ceramah kepada calon pengantin. Pak KUA ada rapat di kantor camat, bimbingan Sucatin jangan terbengkalai, suruh sama ibu-ibu ini berikan nasihat kepada calon pengantin, nasihat yang baik-baik, bagaimana membina rumah tangga dan sebagainya. Tadi juga sudah ada contoh-contoh diberikan oleh Pak Kang Kemenang. Jadi boleh penyuluh memberikan itu. Yang pandai ngaji, binaannya adalah kelompok pemberantasan buta huruf Al-Quran misalnya. Buat laporan tentang itu. Oh, saya lebih kepada anak-anak muda ini karena banyak kasus di Aceh Besar, misalnya persoalan narkotika, persoalan makanan minuman, obat-obat terlarang. Ambil sekelompok yang sudah terlibat itu, misalnya di LP mana, Lambaru misalnya, boleh. Kelompok suluh adalah kelompok LP. Jadi di situ kelompok binaan yang Kenong SS misalnya, itu kita bisa ambil satu kelompok binaan. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan, memang penuh tantangan.
tapi itu juga diakui sebagai laporan binaan penyuluh. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian penyuluh juga harus memahami keragaman budaya, keragaman sikap perilaku. Itu juga harus, jangan langsung harus seperti kita. Oh, kultur budaya alam penurut seperti ini, kita harus menyesuaikan sehingga mudah. Kemudian yang ketiga, cara merespon persoalan umat, cara merespon kultur. Jadi pandai tadi fungsi informatif, kemudian fungsi edukatif, kemudian yang terakhir fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif itu sangat berperan ketika penyuluh menghadapi persoalan. Jadi pandai menyerap informasi dan pandai menyelesaikan persoalan. Jadi dengar oleh. Setelah itu baru kita berikan solusi. Kalau ini menurut kami seperti ini. Jangan ada orang mengeluh ke kita, bukan jalan keluar kita berikan. Contoh, datang seorang ibu, Ustaz, selama ini saya di rumah itu kurang nyaman. Bapak sering marah-marah, kan? Dan dia selama ini beda sekali, tidak seperti biasanya, kata ibu-ibu. Karena kita ustaz di kampung, ustaz di majlis taklim, dia curhat. Kita bagaimana memberikan tanggapan? Tentu mengawali dengan kata-kata yang baik, memberi semangat, sabar dan sebagainya. Bukan justru mengatakan memang selama ini bapak saya lihat enggak pas. Malah kemarin di kafe sana dia duduk dengan misalnya, itu tambah runyam, tambah persoalan. Jadi ketika ada keluhan, kita dengar baik-baik, kita respon. Tentu harapannya persoalan tadi akan menjadi hilang dan akan bersatu. Itu persoalan keluarga yang paling banyak sekarang. Aceh Besar nggak tahu saya berapa ranking. Kalau tahun lalu Aceh PD ranking terbanyak kasus perceraian Pak Khalid. Ini Pak Khalid mungkin lebih paham karena dari Bimas. Kalau 2 tahun yang lalu Sabang. Kalau di Aceh buat persentase. Itu juga bahagian dari penyuluhan kita bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang biasa disampaikan ketika acara pernikahan. Baik, selanjutnya penyuluh agama cakap dalam bermasyarakat. Aceh ada kultur budaya yang sangat kental. Misalnya setiap Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir 10 hari. Itu bulan Maulid. Makanya di Aceh paling lama mungkin Maulid. 100 hari. Dari Rabiul Awal sampai Jumadil Akhir 10 orang. Nah, Maulid 10 orang, Maulid apa kan? Jadi itu yang sudah berkembang dalam masyarakat, kita ikuti, kita dampingi. Kalau yang kurang-kurang tepat kita luruskan. Jangan sampai datang kita langsung kita bilang, "Hana je melut trip-trip-trip." Ini kan kahaitung li ceramah. Kejadiannya depan, "Hana melut trip-trip-trip, melut cibula Rabiul Awal misal." Itu langsung besok datang kita mengajar ngaji di kelompok itu, kamu hana perlu penyuluh, tip penyuluh roh. Jadi itu tidak memahami kultur dan keadaan masyarakat. Apa yang sudah berkembang dalam masyarakat itu menjadi uruf, kita dampingi supaya lebih lurus. Dan ada contoh-contoh lain. Kemudian aktif dalam organisasi keagamaan. Di kampung ada organisasi remaja masjid, ada organisasi majlis taklim, ada organisasi dalail khairat misalnya. Kita gabung ke sana, sehingga informasi dari masyarakat mudah kita dapat. Tentu yang sangat penting lagi adalah akhlak mulia, keteladanan dalam hidup. Apa yang kita sampaikan, itu yang kita tampilkan. Bahasa Aceh, iban cerah menan bekak, tapi dalam konsep prinsip. Tapi yang sering orang sebutkan, apa yang kita bicarakan, itu yang kita tampilkan. Bahasa mudah kita pahami, keteladanan. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti untuk lebih jelasnya kami kasih format ini, karena kalau saya cerita pun bagaimana bentuk format enggak tergambar karena tidak bisa kita tampilkan. Nanti kami kasih ke Pak Kasih, difotokopi, diberikan ke Bapak Ibu di
kecamatan untuk melaporkan tentang laporan kita sehari-hari. Terakhir, pesan, karena ini Pak Kanwil kita masih PLT ya, pelaksana tugas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Pak Kanwil definitif. Kami hari ini hadir mewakili untuk penyuluh non PNS. Sudah ditetapkan nasional Aceh 2.204 orang, per kecamatan 8 orang. Kalau ada kecamatan pemekaran, maka diminta kebijakan kabupaten. Ini Pak Khalid misalnya tiba-tiba Aceh besar tambah kecamatan Tepung, itu berarti dikurangi satu-satu dari kecamatan A, mungkin satu kecamatan menjadi 7 orang. Itu solusi, karena untuk tahun ini tidak mungkin lagi ditambah jumlah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam satu kecamatan ada 8 orang. Tentu Bapak Ibu, pemahaman kemampuan kita beda-beda. Mohon saling sinergi. Ada ustaz dalam kelompok itu, tapi ada juga anak muda, jadi kan beda-beda kemampuan. Kalau ada sasaran suluhan yang agak berat, datang secara tim. Misalnya tadi ada kelompok binaan orang terlibat narkoba misalnya. Kalau satu orang kita datang situ enggak nyambung, ikem-kem. Dia tajak kanan, dia ceramah, kata jium, ikem-kem keroi. Senyum-senyum. Lalu mental tanya penyuluh, ikem je keroi. Kata jium nak pegang apa ikem. Jadi datang ke situ tim. Nejak mempet buat tim di Pak Kawa di kecamatan, datang ke LP atau datang ke kelompok binaan, jangan satu, datang secara tim. Itu juga bisa menjadi laporan. Kalau datang secara tim, kita akan mudah, satu yang mempersilakan, satu yang ngaji, satu yang membuat cerita, sehingga kelompok-kelompok yang pernah terlibat dengan narkoba ini mudah dipahami. Kami sudah masuk beberapa LP ketika kunjungan ke Sigli misalnya, kita masuk ke LP ibu-ibu. Di Sigli ada 2 LP, Pak. Ada LP bapak-bapak, ada LP ibu-ibu. Itu beda LP bapak-bapak dengan LP ibu-ibu itu luar biasa. Kalau bapak-bapak tidak begitu rapi. LP ibu-ibu itu persis kampus. Di dalam LP itu ada taman. Di dalam LP itu ada bunga-bunga. Di LP Sigli. Kalau mau nanti maksudnya memberi penyuluhan, bukan masuk ke LP itu. Jadi sebelum Sigli itu ada di Gerong-Gerong sebelah kiri, itu LP ibu-ibu seluruh Aceh ke sana. Yang mau kita katakan bahwa ibu-ibu yang masuk ke sana itu terlibatnya macam-macam. Ada yang juga sabu-sabu. Kok ibu-ibu ada sabu-sabu? Nah kan, nggak tahu, ternyata dia mungkin dititip nubublo atau kirim tangkap. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai pula penyuluh nanti ketahuan. Tapi kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang sudah terlibat. Kalau sendiri berat, pergilah secara tim. Jadi bisa dibuat tim dalam 8 orang itu, nanti ada kedua. Dan kalau di Aceh besar, alhamdulillah penyuluh fungsional juga sudah lumayan, per kecamatan sudah lengkap. Kalau nanti yang belum ada itu sudah diusul ada mutasi. Mutasi itu biasa, jangan nanti, karena kita juga dalam kehidupan salah memahami, seolah-olah ketika mutasi itu dibuang, Pak Puan. Padahal mutasi rotasi itu suatu penyegaran biasa itu. Misalnya nanti ibu biasa penyuluh di Darul Imara, karena ada beberapa orang nanti dipindah satu ke Cegli tadi ya, Cegli misalnya. Nyan ka ibu ron Cegli, bukan dibuang, enggak ada istilah dibuang. Jadi rotasi itu biasa penyegaran. Kita satu tempat, kalau satu tempat itu tidak berkembang seperti air yang tergenang. Tapi jadilah penyuluh seperti air yang mengalir. Tahun ini di Kuta Cegli, 2 tahun akan datang di Mesir Raya, tahun depan lagi ke Pulau Aceh. Itu kita mengambil ungkapan Imam Syafi'i. Kita harus jauh berjalan kemana-mana, akan bertambah pengalaman dan bertambah saudara. Saya di Sabang 18 tahun 3 bulan. Tidak pernah minta pindah. Tiba-tiba dipindah ke Kanwil. Kanwil baru 2 tahun setengah. Mungkin hikmah dulu pernah jadi penyuluh di Aceh besar barangkali. Tahun 97, 96 saya penyuluh non PNS. Tadi disebut oleh Pak Kemenak betul. Honornya 60.000. Ngambilnya ke Janto. Dengan almarhum Tupu Sulaiman Ahmad Nehen. Mungkin kenal Ustaz kita. Dari Nehen tadi ada kan?
Itu Tunku Sulaiman Ahmad. Dulu udah pegawai, tapi bisa pegawai dengan non PNS sama-sama penyuluh namanya. Dulu enggak, honornya sedikit, dah ditransfer ke rekening, ambilnya ke Janto 60.000 3 bulan sekali. Senangnya bukan main. Pertemuan seperti ini, minum kopi, setelah itu pulang ngajar lagi. Alhamdulillah, mungkin itu Allah memberikan rezeki itu yang dengan yang tidak kita sangka-sangka. Saya tidak terbayang akan jadi pegawai ASN, akan menjadi kabit penyuluh. Setelah saya ditetapkan kabit penyuluh, teringat mungkin karena saya pernah jadi penyuluh. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga berpeluang seperti itu. Maka saya sebutkan tadi, SK itu walaupun disebut non PNS, disimpan baik-baik Pak Puan ya. Jangan sampai alah kepa teman SK, yang penting kena ceramah. Hari ini dua-dua perlu. Kegiatan perlu, laporan perlu, bukti fisik perlu. Setiap kegiatan perlu. Kemudian perlu juga kami informasikan bahwa tahun ini ada seleksi penyuluh teladan Pak Khalid. Itu tahun ini untuk penyuluh teladan PNS dan non PNS diminta dokumen dari kabupaten siapa yang terbaik. Nanti hanya dipanggil 6 orang ke provinsi karena ada pengurangan biaya. 6 orang yang terbaik dari 33 kabupaten akan diseleksi tingkat provinsi. Yang terbaik provinsi juga akan dikirim ke tingkat nasional. Maka arahan dari awal tadi, apapun kegiatan ibu-ibu tolong didokumentasikan. Apapun kegiatan bapak-bapak tolong didokumentasikan. Semua kegiatan itu masuk dalam video pendek, kirim menjadi bahan penilaian. Barangkali demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengingat waktu, dan hari ini pertemuan kita yang pertama untuk tahun ini. InsyaAllah ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan untuk pelatihan penyuluh di Kanwil mungkin terbatas anggaran, tapi Alhamdulillah BDK Aceh untuk tahun ini ada mengalokasikan 19 angkatan. Mudah-mudahan nanti Aceh Besar bisa terpanggil beberapa orang. Jadi ketika dipanggil jangan bilang jangan dulu, karena kita ramai. 19 angkatan itu untuk seluruh Aceh itu 2004 orang. Dari satu angkatan 30 orang mungkin bisa terserap sekian ratus orang. Jadi setiap kabupaten akan dipanggil 2 atau 3 orang. Yang sudah berjalan 2 angkatan di Balai Diklat Keagamaan provinsi. Jadi diklat itu perlu, walaupun waktunya seminggu, dan sama diklat Bapak Ibu non PNS dengan ustaz-ustaz Bapak Ibu yang sudah PNS sama. Dulu enggak pernah. Kami penyuluh non PNS Aceh Besar hana tong diklat jemun hana balai diklat. Nyena rapat Pak Masjid agaknya dengan almarhum beliau Allah maafkanlah waramu Tunku Bangku Aceh sana, Tunku Cuy Iskandar. Kumpul seperti ini, ceramah selesai pertemuan kami pembinaan dulu. Sekarang sudah dihargai kita semuanya. Pelatihan untuk non PNS juga sama dengan PNS. Selama seminggu diinapkan, pakai dasi, pakai kopiah, pejaya putih, tidur hitam. Barangkali demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertemuan ini bukan pertama dan terakhir, tapi pertama untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.